Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Lustiawati dari Sosiologi Ganjil. Nah, di sini saya akan mereview hasil kerja saya yang berjudul Engage Communities in Social Mapping, yaitu melibatkan komunitas dalam pemetaan sosial. Nah, di dalam pemetaan sosial perlunya keberhasilan pendekatan jaringan sosial, yang dimana pendekatan tersebut tergantung pada individu dan kelompok yang terhubung secara sosial. Sehingga Tekfonon Chigogo mengembangkan serangkai pembelajaran dan aksi dalam bentuk partisipasi. Latihan dinamai dengan pemetaan jaringan sosial komunitas. Sedangkan untuk alatnya menunjukkan orang dan kelompok yang paling berpengaruh secara sosial masing-masing. Alat pemetaan berisi serangkaian latihan sederhana yang bersifat fasilitator. Pendekatan jejaring sosial didasarkan pada kesetaraan gender, setidaknya memilih satu kelompok perempuan dan satu kelompok pria. Tekfonon Chigogo memilih banyak kelompok campuran jenis kelamin dan memilih satu kelompok campuran setiap komunitas di desa. Yang kemudian desa tersebut akan dipadukan dalam berbagai kelompok penduduk, misalnya pria, perempuan, dan pemuda, dan orang-orang yang mewakili strata sosial yang berbeda. Kemudian dalam bentuk pemetaan, daftar, diagram, diskusi, dan latihan sehingga dapat diuraikan dalam analisis seperti berikut ini. Langkah pertama itu mengidentifikasi kelompok berpengaruh secara sosial. Nah, aktor dan kegiatannya itu berjumlah 8-10 undangan dari daftar kelompok diidentifikasi menggunakan matriks. Kemudian hasilnya, kelompok desa dijelaskan, tujuan, usia, jenis anggota, frekuensi pertemuan, dan derajat mereka, konektivitas dan pengaruh dia dianalisis. Kemudian, gridnya menggambarkan daftar dan analisis perempuan, laki-laki, dan kelompok seks campuran yang ideal untuk mendekatkan jaringan sosial. Yang langkah kedua yaitu mengidentifikasi desa, dinamika sosial, dan individu berpengaruh. Nah, jumlah anggota dan aktor dan kegiatannya itu 3-4 kelompok, perwakilan peta, dan mendiskusikan masyarakat. Kemudian hasilnya, beberapa peta membatasi karakteristik sosial, kelembagaan, dan lingkungan. Daftar perempuan dan laki-laki secara sosial berpengaruh dan terhubung dikembangkan. Kelompok berpengaruh dan individu berdasarkan analisis masyarakat. Hasilnya, daftar kelompok dan individu untuk bertemu dengan sebelum seleksi akhir. Kemudian yang keempat, validisasi kelompok berpengaruh yang dipilih dan individu berpengaruh. Aktor dan kegiatannya itu kelompok staf kunjungan dan individu dengan karakteristik validasi termasuk konektivitas dan pengaruh. Hasilnya, seleksi akhir dari 3 kelompok masing-masing yang anggotanya memilih satu catalyst dan 3-5 individu berpengaruh. Selanjutnya, apakah pemetaan masyarakat sosial dan mengapa masukan pemetaan sosial Anda Project Toolkit? Jadi, Tekfonon Chigogo merespon seberapa rendah tingkat keluarga berencana dan seberapa meningkatnya kebutuhan yang belum terpenuhi untuk keluarga berencana di Benin. Kemudian, dalam upaya untuk meningkatkan informasi dan akses ke KB, Tekfonon berusaha untuk mengatasi konsep kebutuhan yang belum terpenuhi antara perempuan yang ingin membatasi kelahiran mereka. Akan diorganisasikan secara sosial. Alat ini membantu orang luar untuk memahami kelompok dan individu yang terhubung yang paling sosial dan dihormati, sehingga membantu keputusan tentang kelompok mana dan siapa orang Tekfonon Chigogo yang bisa bekerja. Kemudian melakukan komunitas sosial. Pertama yang dilakukan harus memperkenalkan diri kepada aparat desa yang penting seperti pemimpin desa, subprofek, dan wali kota, dan lain-lain. Yang kedua itu menjelaskan tujuan masyarakat Tekfonon Chigogo dalam menempatkan penekanan pada partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok relawan dan orang-orang berpengaruh. Yang ketiga itu bicara tentang strategi komunikasi untuk mobilisasi sosial. Yang keempat meminta izin kepala desa untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat dan mendiskusikan. Kemudian mengusulkan bekerja dengan 8-10 orang yang dapat menawarkan perspektif yang berbeda. Yang kelima yaitu mengatur pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan perwakilan dari kelompok yang diundang oleh organisasi. Mengatur pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan perwakilan dari kelompok yang diundang oleh organisasi. Yang keenam, catat pertanyaan dan tanggapan sebelum berterima kasih kepada peserta untuk waktu dan usaha mereka. Diberikan fasilitator untuk membuat ringkasan. Yang kedua yaitu belajar tentang kelompok berpengaruh, identifikasi uraian dan analisis desa kelompok. Yang pertama itu langkah pertama yang harus dilakukan yaitu perkenalkan diri Anda dan proyek. Bahkan jika semua orang tahu tentang hal itu sudah, jelaskan
kepada kelompok bahwa hal itu sangat menarik untuk mendengar ide-ide mereka pada kelompok yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua itu mintalah peserta daftar aktif kelompok-kelompok yang ada, perempuan, laki-laki, dan kelompok campuran yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, jelaskan kepada kelompok bahwa Anda akan menggunakan grid untuk menggambarkan dan membandingkan kelompok terdaftar. Yang keempat, setelah daftar semua kelompok, menjelaskan kegiatan untuk menyelesaikan grid untuk setiap kelompok. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ucapkan terima kasih atas partisipasi mereka. Tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pertanyaan. Jelaskan juga bahwa Anda memfasilitasi diskusi lebih lanjut. Dan pada bagian ketiga, yaitu memahami masyarakat, dinamika sosial, dan orang-orang sosial berpengaruh via pemetaan. Langkah pertama yaitu perkenalkan diri Anda dalam menyajikan proyek. Yang kedua, mintalah kelompok untuk membagi menjadi 2 kelompok, yaitu menurut jenis kelamin antara pria dan wanita untuk mengembangkan peta menggunakan materi yang disediakan. Yang ketiga, yaitu setelah step 2 selesai, ambil peta satu persatu dan mendorong para peserta untuk mendiskusikannya. Yang keempat itu terima semua orang untuk partisipasi mereka dan meminta mereka jika mereka menyukai atau tidak menyukai aktivitas. Kemudian minta dan beri tanggapan tentang pelatihan. Kemudian pemilihan dan kelompok orang berpengaruh dengan siapa untuk terlibat dalam kegiatan. Bagian pertama yaitu kelompok pemilihan dengan siapa proyek ingin terlibat. Yang pertama itu pengaruh, konektivitas, frekuensi pertemuan, ukuran kelompok. Yang kelima itu kelompok, usia kelompok. Kemudian langkah pertama itu mengidentifikasi sebagian besar kelompok berpengaruh. Yang kedua, identifikasi kelompok yang sering bertemu. Langkah ketiga itu membuat pilihan terakhir. Bagian kedua, rapat kelompok pemimpin dan kelompok anggota untuk mencari keterlibatan dalam kegiatan dan untuk mengidentifikasi kelompok katalis untuk dilatih dan untuk reflektif dialog bahan. Langkah pertama itu introduksi, langkah kedua itu diskusi dengan anggota kelompok, langkah ketiga menentukan hubungan lain kelompok prosedur, yaitu buat diagram Venn untuk membangun hubungan antara kelompok-kelompok. Langkah keempat itu gunakan keterampilan observasi Anda. Kemudian bagian ketiga yaitu identifikasi dan pemilihan orang-orang yang berpengaruh untuk terlibat dalam kegiatan. Yaitu dalam bagian ini untuk melakukan ini cross check nama yang disebutkan selama pemetaan desa dengan yang disebut selama pertemuan kelompok. Kemudian pilih orang yang namanya juga tercatat sebagai memiliki sikap yang menguntungkan terhadap keluarga berencana. Bagian keempat itu pertemuan dengan masyarakat orang berpengaruh. Langkah pertama yaitu tuan rumah pertemuan. Pertama dengan orang berpengaruh prah dipilih, mulai dengan memperkenalkan diri dan berbicara tentang proyek, yaitu berisi tentang tujuan, harapan, dan lain-lain. Langkah kedua itu gunakan keahlian observasi Anda. Nah, di dalam langkah kedua ini, fasilitator juga harus menggunakan pertemuan ini untuk mendapatkan informasi melalui observasi, tambahan pengamatan Anda yang memberikan petunjuk untuk kapasitas masing-masing berpengaruh orang untuk berkolaborasi dengan tim proyek dan membantu untuk mencapai tujuan proyek. Bagian kelima yaitu bagian memvalidasi pilihan Anda dengan proyek, staf, dan dengan masyarakat. Nah, tahapan pengumpulan informasi sekarang lengkap. Nah, di desa, tim sekarang memilih ide yang baik dari kelompok dan orang yang berpengaruh dengan siapa ia akan terlibat dalam Tekvono Cikogo kegiatan. Kemudian salah satu langkah terakhir adalah penting sebelum membuat keputusan akhir, berbicara dengan staf proyek lain dan orang-orang yang ada di masyarakat tentang kelompok dan individu dengan siapa Tekvono Cikogo ingin bekerja dan mengukur reaksi mereka jika menguntungkan tim telah membuat pilihan terbaik.